Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wandina Larayana dengan NIM 25111111200005. Dengan dosen pembimbing Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai organ reproduksi pria. Nah, baik, dalam video ini kita akan membahas bagaimana sistem reproduksi pria ini bekerja, mulai dari struktur, fungsi, hingga peran pentingnya dalam proses reproduksi manusia. Semoga pada penjelasan ini kita dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan kita lebih jelas lagi. Baik, langsung saja untuk yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai apa sih organ reproduksi pria itu. Nah, organ reproduksi pria adalah sekumpulan organ yang tersusun dari beberapa struktur, baik di luar maupun di dalam tubuh, yang berfungsi untuk menyimpan, menyalurkan, mematangkan, serta menyimpan sperma sebagai sel reproduksi pria. Nah, sistem ini juga berperan penting dalam produksi hormon testosteron, yaitu hormon utama yang mengatur perkembangan ciri-ciri seksual sekunder seperti suara yang lebih berat, pertumbuhan otot, rambut tubuh, hingga dorongan seksual. Nah, organ reproduksi pria ini juga bekerja secara terkoordinasi, mulai dari proses pembentukan sperma di dalam testis, pematangan di epididymis, pengangkutan melalui vas deferens, hingga pencampuran dengan cairan dari berbagai kelenjar seperti vesikula seminalis dan prostat untuk membentuk semen. Nah, seluruh sistem ini mendukung kemampuan pria dalam proses reproduksi dan pemeliharaan fungsi seksual. Baik, untuk pembahasan yang kedua itu kita akan membahas pembagian terhadap organ reproduksi pria. Nah, pembagiannya itu ada dua. Yang pertama ada organ reproduksi pria bagian luar dan organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama yang akan kita bahas itu organ reproduksi pria bagian luar. Organ reproduksi pria bagian luar ini adalah organ yang terletak di luar tubuh dan berfungsi utamanya dalam proses kopulasi atau hubungan seksual. Kedua, sebagai perlindungan organ dalam dan serta berfungsi untuk menjaga kondisi ideal untuk pembentukan sperma. Organ ini dapat kita lihat secara langsung dan memiliki peran penting dalam sistem reproduksi. Nah, dalam organ reproduksi pria bagian luar ini itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada penis. Nah, penis ini merupakan organ reproduksi luar yang berfungsi sebagai alat kopulasi dan saluran keluarnya urin dan semen. Kemudian yang kedua itu ada skrotum. Skrotum ini merupakan kantong kulit tipis yang menggantung di bawah pangkal penis dan berisi kedua testis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa ciri-ciri dan fungsi dari penis serta skrotum. Yang pertama itu penis. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, penis merupakan organ reproduksi pria bagian luar yang memiliki ciri khas berupa jaringan erektil yang mampu mengeras pada saat rangsangan seksual terjadi sehingga memungkinkan terjadinya penetrasi. Struktur ini terdiri atas corpora cavernosa dan corpus spongiosum yang dipenuhi pembuluh darah. Ujung penis dikenal sebagai glans penis. Bagian ini yang sangat sensitif dan biasanya dilindungi oleh kulit penutup bernama preputium atau kulup. Di bagian tengah penis terdapat saluran uretra yang berfungsi sebagai jalur keluarnya urin dan sperma. Secara umum, penis berfungsi sebagai alat kopulasi, yaitu organ yang memungkinkan hubungan seksual terjadi. Selain itu, penis juga berperan menyalurkan sperma ke saluran reproduksi wanita saat ejakulasi dan menjadi saluran pembuangan urin dari kandung kemih. Kemudian fungsi-fungsi ini menjadikan penis sebagai alat organ reproduksi yang penting dalam sistem reproduksi dan ekskresi pria.
Baik, kemudian yang kedua ada skrotum. Nah, skrotum ini adalah kantong kulit tipis yang menggantung di bawah penis dan memiliki ciri khas berupa warna yang lebih gelap, teksturnya berkerut, serta posisi menggantung yang berisi kedua testis. Struktur ini dilengkapi dengan otot dartos dan otot kremaster yang memungkinkan skrotum mengerut pada saat suhu lingkungan dingin dan mengendur ketika suhu panas. Mekanisme ini sangat penting untuk menjaga suhu testis tetap stabil, yaitu sekitar 2 hingga 3 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh, karena suhu yang ideal diperlukan untuk proses pematangan sperma. Selain menjaga suhu, skrotum juga berfungsi untuk melindungi testis dari benturan dan tekanan fisik. Dengan demikian, skrotum memiliki peran penting dalam mendukung kelembapan, kesehatan testis, kelancaran spermatogenesis, dan keberhasilan fungsi reproduksi pria. Nah, baik, untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada organ reproduksi pria bagian dalam. Nah, organ reproduksi pria bagian dalam ini merupakan organ yang terdapat di dalam tubuh manusia dan berperan penting dalam proses pembentukan, pematangan, penyaringan, serta penyaluran sperma hingga akhirnya dikeluarkan pada saat ejakulasi. Organ-organ ini bekerja secara terkoordinasi, mulai dari testis sebagai tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis sebagai tempat pematangan hingga vas deferens yang mengangkut sperma menuju saluran akhir. Selain itu, terdapat kelenjar-kelenjar seperti vesikula seminalis, prostat, dan kelenjar Cooper yang menghasilkan berbagai jenis cairan penting untuk membentuk semen. Cairan ini menjaga sperma untuk tetap aktif, terlindungi, dan memiliki energi yang cukup untuk mencapai sel telur. Dengan demikian, organ reproduksi pria bagian dalam memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan proses reproduksi dan fungsi seksual pria secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ reproduksi pria. Nah, yang pertama itu ada infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual ini merupakan penyakit yang dapat menyebar melalui kontak seksual dengan seseorang yang terinfeksi. Penyakit ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu ada chlamydia. Nah, ini berasal dari virus atau bakteri Chlamydia trachomatis yang menyerang uretra. Ini dapat menyebabkan nyeri pada saat buang air kecil, lalu keluarnya cairan bening atau putih dari penis, dan rasa yang tidak nyaman pada penis. Kemudian untuk penyakit yang kedua itu ada gonore atau kencing nanah. Nah, ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya dapat berupa nyeri hebat pada saat kencing dan keluar cairan kuning atau kehijauan dari penis. Lalu yang ketiga ada sifilis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Tahap awalnya itu muncul luka kecil yang tidak nyeri di penis, namun semakin berkembangnya dapat menjadi ruam di tubuh dan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Kemudian ada herpes ginjal. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus herpes simpel yang ditandai dengan lepuh kecil berisi cairan yang sangat nyeri di area kelamin. Kemudian ada pula human papilloma virus. Nah, virus yang menyebabkan kutil kelamin beberapa jenis HPV dapat meningkatkan risiko kanker. Penyakit ini dapat menyebabkan risiko kanker. Penyakit yang kedua itu ada prostatitis. Nah, penyakit ini merupakan peradangan pada kelenjar prostat yang dapat disebabkan oleh bakteri dan maupun non-bakteri seperti stres atau gangguan saraf.
Nah, pada prostat yang meradang menjadi bengkak sehingga menekan uretra. Akibatnya muncul nyeri pada pinggul dan terasa sakit ketika kita membuang air kecil dan kadang juga membuat demam. Nah, untuk penyakit yang ketiga itu ada hiperplasia prostat jinak. Nah, penyakit ini merupakan pembesaran prostat secara alami, biasanya terjadi pada pria yang lebih tua atau yang lebih sudah berumur. Saat prostat membesar, uretra menjadi menyempit sehingga urin itu sulit keluar. Gejalanya aliran urin lemah dan sulit memulai kencing. Pada saat malam hari juga orang yang mengidap penyakit ini akan sering buang air kecil, serta kandung kemihnya yang terasa tidak tuntas. Nah, ada pula penyakit orkitis. Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus atau seperti gondongan atau bakteri. Nah, pada penyakit ini testis menjadi membengkak. Kemudian yang mengidap penyakit ini akan merasakan nyeri hebat dan lembut saat disentuh. Pada kasus berat dapat mengganggu produksi sperma. Kemudian ada kanker prostat. Nah, kanker ini pada tahap awal tidak menimbulkan gejala, namun ketika seiring waktu berkembang, penyakit ini dapat menyebabkan kesulitan buang air kecil, darah pada urin, nyeri punggung, atau penurunan berat badan. Merupakan salah satu kanker yang paling banyak ditemukan pada pria. Baik, kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya itu saya akan membahas bagaimana cara kita menangani penyakit-penyakit yang menyerang organ reproduksi pria. Nah, tentunya untuk menjaga kesehatan organ reproduksi pria ini, kita tentunya menerapkan gaya hidup sehat yang seharusnya sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga kebersihan area genital adalah langkah utama, seperti rutin mencuci organ reproduksi dengan air yang bersih, mengeringkan dengan benar, dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Kemudian menjaga pola hidup sehat juga mencakup menghindari perilaku seksual berisiko, seperti melakukan perganti-gantian pasangan tanpa perlindungan, karena hal ini sangat meningkatkan resiko terkena infeksi menular seksual. Selain itu, penting juga untuk kita menerapkan pola makan bergizi, menjaga berat badan yang ideal, dan mengurangi konsumsi makanan berlemak yang dapat mempengaruhi kesehatan prostat. Kemudian dalam kebiasaan kita sehari-hari seperti berolahraga secara rutin dapat membantu meningkatkan aliran darah termasuk ke dalam organ reproduksi, yang berperan dalam menjaga fungsi ereksi dan kesehatan hormonal. Pada kegiatan ini juga dapat mengelola stres, memulai dengan kegiatan yang positif seperti meditasi, hobi, atau istirahat yang cukup juga sangat berpengaruh besar karena mengatasi stres dapat memicu gangguan hormon dan disfungsi seksual, menghindari kebiasaan merokok, dan membatasi konsumsi alkohol sangat-sangat dianjurkan, mengingat keduanya dapat merusak pembuluh darah dan menurunkan kualitas sperma. Terakhir, kita dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter, terutama bagi pria yang sudah berusia di atas 40 tahun. Sangat penting untuk mendeteksi penyakit seperti pembesaran prostat atau kanker sejak dini. Dengan pola hidup yang baik, kesehatan organ reproduksi dapat terjaga dan risiko berbagai penyakit dapat diminimalkan. Baik, untuk pembahasan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah organ reproduksi pria memiliki peran yang sangat penting
penting dalam proses menghasilkan, mematangkan, dan menyalurkan sperma, serta menjaga keseimbangan hormon yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berbagai penyakit dapat menyerang organ ini, mulai dari infeksi hingga gangguan fungsi. Namun, sebagian besar dapat dicegah dan diatasi melalui kebersihan diri, gaya hidup yang sehat, serta pemeriksaan rutin. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Salah kurangnya mohon dimaafkan, dan tetaplah menjaga kesehatan reproduksi kita sejak dini, karena kesehatan hari ini menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Mulailah dari hal yang sederhana, hidup yang bersih, pola makan baik, dan tidak malu memeriksa diri, karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.